Saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita
serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Filipi 3. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 16, kebenaran yang sejati. Pencobaan yang terbesar bagi Paulus adalah kesedihan yang dirasakannya karena mereka memutarbalikkan Injil Kristus, kasihnya kepada Kristus. Gereja dan kebenaran begitu kuat sehingga mendorong Paulus untuk melawan dengan sangat orang-orang yang merusak ajaran yang murni, sambil melukiskan mereka seperti anjing-anjing dan pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang palsu. Mengapa Paulus melakukan itu? Paulus sedang memperingatkan jemaat di Filipi untuk berhati-hati terhadap mereka. Orang-orang itu menekankan hidup keagamaannya secara lahiriah semata. Paulus menasihati mereka perlu diwaspadai supaya tidak menyesatkan kerohanian jemaat, dan Paulus pun menyaksikan hidupnya. Dulu segala kemegahan lahiriah seperti itu dianggapnya keuntungan, tetapi sekarang tidak. Pengenalan akan Kristus itulah yang diingininya. Kita harus berlari dan mengarahkan pandangan kita ke depan, berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menjalani hidup kita yang sepenuhnya bersumber dan bergantung pada hidup dan karya penyelamatan Yesus Kristus. Di dalam ayat 17-21, nasihat-nasihat kepada jemaat. Seteru-seteru yang dimaksud Paulus adalah mereka yang mengaku orang percaya tetapi mencemarkan Injil dengan cara hidup yang asusila dan ajaran palsu. Hati Paulus resah bila jemaat itu diganggu dan hamba-hamba Tuhan itu yang memutarbalikkan kebenaran Injil. Karena kita sebagai orang Kristen, kita telah menjadi warga negara surga. Kita hanya sebagai pendatang di bumi ini. Artinya fokus kita bukanlah lagi di dunia ini, baik dalam hal kehidupan, nilai-nilai, dan arah kita tertuju kepada surga. Nama kita sudah tertulis pada daftar surga. Kehidupan kita dipedomani oleh prinsip-prinsip surgawi dan hak serta warisan kita tersimpan di surga. Yesus telah menyiapkan tempat bagi kita dan Ia telah berjanji akan kembali dan membawa kita untuk tinggal bersama dengan Dia. Karena itu, marilah kita tetap setia dan tidak goyah. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.